Halo, hari ini saya mau share analogi hatinya dari buku Analogi Hatinya. Buku ini buku yang ada di gereja kami, Overcomer Church, di mana ini buku hatinya Tuhan kepada umat-umatnya. Dan saya akan mau sharing di tentang bab analogi mengenal hati Tuhan di halaman 19. Saya coba bacakan. Seketika saya berada di tengah kerumunan orang banyak, dan saya melihat ada satu rumah kaca yang di dalamnya banyak cermin. Lalu Tuhan melihat ada satu orang pertama masuk berkata, "Aku ingin mengenal hati Tuhan." Di dalam orang ini melihat dirinya di cermin, dan seketika di cermin tersebut berubahlah wujudnya menjadi orang ini yang sudah diberkati. Melihat hal itu, orang ini menjadi senang. Dia keluar dari rumah kaca itu berlari sambil berkata, "Aku telah mengenal Tuhan. Aku telah mengenal hatinya Tuhan." Dan saya melihat beberapa orang banyak mengikuti dia. Ini gambaran orang yang pertama. Kemudian hadirlah orang kedua berkata hal yang sama. "Aku ingin mengenal hati Tuhan." Di dalam orang ini melihat dirinya di cermin, lalu ia berubah menjadi diri yang sudah diberkati, namun dia tetap menunggu. Lalu ia melihat di dalam cermin tersebut berubah kembali menjadi keluarganya yang diubahkan, dan orang ini melakukan banyak mukjizat ke banyak orang. Lalu orang ini senang dan keluar serta berkata, "Aku telah mengenal hati Tuhan." Dan orang banyak mengikuti orang itu. Masuklah orang yang ketiga berkata hal yang sama, dan di dalam orang ini melihat dirinya diberkati, keluarganya diubahkan, dirinya menjadi berkat, dan orang ini tetap menunggu. Lalu di cermin tersebut banyak gambaran jiwa-jiwa mengenal Tuhan melalui orang ini. Dan orang ini mulai senang. Lalu retaklah cermin itu karena takut. Orang ini lari keluar dan berkata, "Aku telah mengenal hati Tuhan." Dan orang banyak mengikuti dia. Terakhir hadirlah Pastor Barry masuk berkata hal yang sama, dan Pastor hanya bersujud dan berdoa, "Tuhan, aku ingin mengenal hatimu." Lalu muncullah di cermin ketika Pastor diberkati. Pastor melayani Tuhan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Namun Pastor tetap bersujud dan berlutut berkata hal yang sama, lalu retaklah cermin itu satu persatu. Namun Pastor Barry hanya diam. Setelah itu di rumah kaca tersebut bergoyang dan mulai goyah. Orang banyak di luar itu melihatnya dan berkata, "Ayo pergi." Orang ini tidak bisa mengenal hati Tuhan. Seketika itu juga mereka semua kabur dari tempat itu, karena mereka melihat rumah kaca itu jatuh dan rubuh. Hanya ada satu orang di antara mereka yang berlari masuk dan memeluk Pastor Barry. Setelah kaca itu semuanya pecah dan roboh, saya baru melihat dengan jelas ternyata satu orang yang menunggu dan masuk ke dalam rumah kaca itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dari gambaran 3 orang dan yang terakhir Pastor Barry, makna analogi mengenal hati Tuhan itu ingin menjelaskan bahwa seperti gambaran orang keempat itu, gambaran gembala kami sendiri, Pastor Barry, dia tetap berlutut dan berkata, "Tuhan, aku ingin mengenal hatimu." Tuhan Yesus berkata, "Nak, ini aku, dan terima kasih untuk kemurnianmu ingin mengenal hatiku. Aku datang, Nak, terima kasih telah menungguku. Aku padahal ingin datang ke beberapa orang di sebelahmu, tapi mereka sudah pergi. Hati siapakah yang mereka kenal? Terima kasih, Nak, lewat semua keremukan dan kehancuran di hatimu, Engkau telah tetap ingin mengenal hatiku. Sekarang Engkau akan mengetahui sendiri karena aku sudah ada bersamamu." Lalu Tuhan mengajak Pastor Barry berdiri. Semua debu dan serpihan cermin yang melukai beliau disembuhkan, dibalut Tuhan. Tuhan menggandeng tangan Pastor Barry dan kata, "Ayo, Nak, kita temukan orang-orang lain yang ingin mengenal hatiku juga." Dari bacaan analogi ini tentang mengenal hati Tuhan, seringkali kita merasa sudah tahu banyak tentang Tuhan.
ketika kita merasa hidup kita diberkati, ketika kita merasa banyak mukjizat, mengalami banyak mukjizat, ketika kita merasa kehidupan kita udah banyak Tuhan tolong. Tapi ternyata di dalam mengenal hati Tuhan ini ada satu gambaran yang luar biasa, bahwa apa yang mengenal hati Tuhan tuh, yang Tuhan ingin tuh yang seperti gembala kita sudah alami, bagaimana dia datang untuk kemurniannya dengan hati yang murni, ingin mengenal hatinya dan tetap menunggu Tuhan. Di bulan ini adalah bulan kemurnian. Yuk kita belajar untuk datang dengan kemurnian hati, datang dengan kejujuran, dengan kita memegang 5 benih overcomer. Yang pertama dan yang kedua itu yang terus kita pegang. Benih dari mana kita berasal, benih never the same again. Itu ketika kita pegang itu terus dan benih itu menyala dalam hidup kita, percaya bahwa kita akan terus berjalan bersama Tuhan, belajar di dalam kemurnian. Salah satu yang sederhana, kita belajar mengenal hatinya Tuhan itu dengan daily life kita. Itu datang dengan saat teduh, duduk di kakinya, kita belajar jujur dengan keremukan, sama seperti gembala kita, dengan kehancuran hati. Dan Tuhan akan melihat dan mengenal kita seperti analogi hati Tuhan. Seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yuk, mari kita terus belajar mengenal hati Tuhan. Kita ikuti teladan gembala kita Pastor Barry dengan kegigihannya, dengan gelora cintanya, karena Tuhan juga rindu untuk mengenal kita yang mau datang dengan kejujuran. Terima kasih.